tangan lentik itu tengah memasukkan buku-buku yang sudah tak terpakai ke dalam kardus-kardus usang. Gadis muda itu menghela nafas, dadanya terasa masih sesak. Karena di semester 4 kuliahnya harus terhenti karena biaya. Ibunya sebagai seorang single fighter, terkulai lemas karena sakit jantung yang dideritanya. Sang ibu yang bernama Carmen memperhatikan anak gadisnya yang terlihat sedih, namun raut wajahnya masih tersenyum. "Maafkan ibu, gara-gara ibu kuliahmu terhenti," ucap Carmen. Gadis muda yang bernama Gabriela atau lebih akrab disapa Gaby tersenyum menatap Carmen. "Tenang saja, kalau ada uang, aku akan lanjut lagi," ucap Gaby. "Kamu anak perempuanku yang penuh dengan semangat. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan menjadi orang kaya. Entah aku masih bisa melihatnya atau aku sudah tiada," ucap Carmen. Gaby menghampiri ibunya dan memeluk sang ibu seraya tak mau ditinggal pergi. "Ibu jangan bilang begitu. Aku hanya ingin ibu harus sembuh. Aku akan berbuat apa saja demi ibu," ucap Gaby. "Terima kasih anakku. Tapi jika umurku tidak panjang, maka kamu harus bisa jaga diri, lanjutkan cita-citamu, dan jadilah wanita yang nurut kepada suamimu," ucap Carmen. "Sudahlah ibu, jangan banyak bicara. Aku akan melamar kerja. Ibu harus sehat dan secepatnya ibu harus operasi," ucap Gaby. "Bekerjalah untuk dirimu. Aku sudah tidak mau sembuh lagi. Penyakitku sudah tidak bisa disembuhkan," ucap Carmen. "Ibu ini bicara apa? Besok teman SMA aku akan kesini, katanya aku diterima kerja di restoran." "Syukurlah. Semoga bosmu suka dengan pekerjaanmu," ucap Carmen. Kediaman seorang pengusaha perusahaan raksasa. Terlihat seorang ibu, paman, dan anak muda yang sedang menyantap sarapan pagi buatan asisten rumah tangganya yang ke-19. "Masakan siapa ini?" tanya Ursula dengan wajah masam. "Masakan pembantu nomor 19, ucap Albert, adik Ursula. "Tidak enak. Pecat saja hari ini," ucap Ursula. "Jangan begitu, Bu. Dia sedang kesulitan. Jadi kasih saja saran atau nasihat yang baik agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama," ucap Sergio. "Ngomong-ngomong, kapan kau bawa pacar, Albert? Anakku sudah berganti kekasih sekian kalinya, tapi kamu masih saja sibuk dengan pekerjaanmu," ucap Ursula. "Jangan begitu, Bu. Aku saja belum menikah," ucap Sergio. "Albert itu sudah tua. Usianya sudah memasuki 38 tahun. Mau sampai kapan dia seperti ini?" tanya Ursula. "Mungkin nanti, Bu," ucap Sergio menenangkan. "Dan kamu, kapan kamu akan menikah? Bukankah mau nikah sudah siap kamu persunting?" tanya Ursula. "Aku masih mempertimbangkan keinginannya," ucap Sergio. "Apa keinginannya? Mobil, rumah, apartemen?" tanya Ursula. "Bukan itu. Bu, aku harus ke kantor. Maaf kalau makananku pagi ini tidak habis," ucap Sergio yang terburu dan meninggalkan makanannya. Siang itu Monica tengah melakukan photoshoot dengan mengenakan swimwear yang seksi. Balutan make up yang membuatnya cantik, membuatnya menjadi supermodel yang terkenal. Banyak brand luar negeri yang mengontaknya sebagai brand ambassador. Tubuhnya seksi, kulitnya halus, kaki jenjang, rambut yang indah membuat Sergio jatuh hati padanya. Selesai photoshoot, Monica mengajak Sergio untuk makan siang di restoran andalannya, dan mereka bertemu di sana. Ritual cium pipi kanan dan kiri menjadi hal yang harus dilakukan sebagai tanda sayang satu sama lain. "Aku sudah sangat lapar," ucap Monica sambil duduk. "Ibu menyuruh kita menikah," ucap Sergio. "Kita baru pacaran 3 tahun sayang, tenang saja," ucap Monica. "Tapi usiaku sudah 29 tahun. Kamu mau apa lagi sayang?" tanya Sergio. "Berkarir. Kejar karirmu. Kamu sudah lulus S2, tinggal lanjutkan saja bisnis raksasa peninggalan ayahmu. Jangan berpikiran kolot,"
ucap Monica. Tiba-tiba seorang waitress datang menawarkan menu di buku menu yang dibawanya. Waitress itu adalah Gaby. Sergio menatap kecantikan Gaby yang sederhana. Maaf pak, mau pesan apa? Tanya Gaby. Sergio langsung menunjuk menu nomor 1 dan 3. Aku dan wanita di depanku memilih ini, ucap Sergio. Baiklah, ditunggu, permisi, ucap Gaby. Monica masih dengan wajah muram, tangannya memainkan ponsel. Jangan marah sayang, aku minta maaf, ucap Sergio. Aku sudah tidak nafsu makan, ucapnya sambil pergi. Gadis 25 tahun itu pergi dengan mobil mewahnya. Tak lama selang beberapa menit, makanan itu datang. Namun Sergio bingung untuk menghabiskannya. Sergio memanggil Gaby. Pelayan, panggilnya. Iya pak, jawab Gaby. Bungkus makanan ini untukmu, aku buru-buru, ucap Sergio. Sergio segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Gaby terdiam bingung dengan banyaknya porsi makanan mewah yang akan dibungkusnya. Sesampainya di rumah, Monica melihat ada karangan bunga yang mewah. Di dalam kartu ucapan itu tertulis dari penggemar rahasia. Sambil memeluk karangan bunga, Monica merasakan keanehan selama berpacaran dengan Sergio. Sergio tidak pernah romantis. Ternyata lelaki misterius itu ada di balik pagar mewah kediaman Monica yang kini sedang memperhatikan. Malam itu Gaby pulang membawakan makanan untuk ibunya. Ibunya senang, dan dengan lahapnya mereka memakan makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Hari itu ternyata adalah ulang tahun Monica. Sergio lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun, namun karena bantuan ibunya, maka Sergio selamat dari amarah Monica. Monica dihadiahi jalan-jalan ke Turki bersama Sergio. Monica berpamitan kepada Ursula. Sebelum ke bandara, Monica mendapat hadiah romantis dari Albert, paman dari Sergio. Albert memberi cincin berlian mahal. Monica terdiam menatap Albert. Paman Albert, ini indah sekali. Harusnya kamu kasih hadiah ini untuk calon istrimu, ucap Monica. Aku masih berharap ada wanita yang cantiknya sama sepertimu dan berlian indah ini untuk kamu yang indah, ucap Albert. Monica tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Albert, dan dia mengembalikan cincin berlian itu ke tangan Albert. Maaf, aku tidak bisa menerima, ucap Monica dan pergi meninggalkan Albert. Wajah Albert murung sambil menggenggam kotak cincin yang berwarna biru itu. Sayang sekali, cintamu hanya untuk Sergio, batin Albert. Monica dan Sergio jalan-jalan ke Turki selama 7 hari. Mereka disuguhi pemandangan indah. Mereka juga berciuman di bawah indahnya balon udara di Kapadokia. Malam itu, Monica tidak bisa tidur. Di hari terakhirnya, di Turki, Monica ingin tidur sekamar dengan Sergio. Sergio sontak langsung memeluk Monica di tempat tidur. Aku benci pamanmu, ucap Monica. Kenapa? Tanya Sergio. Dia memberiku cincin berlian. Dia pikir aku mau menikah dengannya. Marah Monica. Sudah dari dulu aku tahu kalau dia suka sama kamu, tapi dia masih menyembunyikan perasaan itu terhadap kami, ucap Sergio. Jadi kamu tahu kalau dia suka aku? Tanya Monica. Ya, aku tahu sejak lama. Tapi tenang saja, aku akan tetap mencintaimu, ucap Sergio sambil mencium Monica. Sergio juga hendak menyetubuhi Monica, tapi Monica sempat menahannya. Kenapa sayang? Tanya Sergio. Kamu belum pakai pengaman. Maaf ya sayang, ucap Monica. Tapi kita kan sudah punya rencana menikah kan? Tanya Sergio. Ada, tapi aku gak mau hamil. Aku gak mau tubuhku rusak, payudaraku kondor, dan perutku berstretch mark. Masih banyak brand luar negeri yang mau mengontrakku untuk bekerja sama. Maafkan aku sayang, kita bisa menikah, tapi mungkin dengan cara lain kita memiliki anak. Contohnya ibu pengganti, ucap Monica. Wajah Sergio berubah kecewa dan murung. Sayang jangan sedih. Anak itu akan tetap menjadi anak kita. Kita akan bertunangan dan menikah, ucap Monica.
Baiklah, aku setuju, tapi pertunangan kita harus segera dilaksanakan, ucap Sergio. Di situasi yang terhimpit itu, akhirnya Monica setuju. Sebelum berangkat kerja, Gaby menyiapkan sarapan untuk ibunya. Dia harus menyuapi ibunya dengan roti gandum dan sedikit butter. Ibu harus sehat. Kalau uangku sudah terkumpul, nanti aku akan donor jantung agar ibu sehat lagi, ucap Gaby. Jangan berharap banyak. Penyakitku sudah parah. Umurku tidak panjang. Seharusnya kamu mencari uang untuk dirimu sendiri, ucap Carmen. Ibu tega meninggalkan aku di dunia yang kejam ini. Ibu tega membiarkan aku sendirian menderita, tanya Gaby sambil menangis. Carmen lalu mengusap air mata Gaby dan mengelus rambut panjang dan bergelombang milik gadis berusia 20 tahun itu. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita. Tangis keduanya pun menjadi dan mereka saling berpelukan. Pada pukul 9 pagi, Gaby bersiap berangkat kerja. Dia naik angkutan umum. Setelah sampai, ternyata pemilik restoran marah. Raut kesalnya tak bisa disembunyikan lagi, seperti hendak menerkam seorang Gaby yang mungil. Dasar pencuri! Teriak si pemilik restoran sambil menunjuk ke arah Gaby. Saya mencuri apa?